Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya si Guru Honorer. Oke, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan track change di Microsoft Word. Apa itu track change? Track change itu adalah semacam tracking dokumen ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan review terhadap dokumen yang sudah kita simpan atau dokumen yang misalkan teman kita atau misalkan kolega kita yang sudah tersimpan dalam bentuk doc, kemudian kita buka dan kita mau melakukan review. Nah, biar hasil review kita atau biar misalkan kita tahu bahwa di bagian mana saja yang kita review atau di bagian mana saja yang kita rubah si dokumen tersebut, maka kita bisa menggunakan track change. Jadi dengan track change maka kita bisa tahu di baris mana saja atau di huruf mana saja atau di kata mana saja kita melakukan perubahan terhadap dokumen tersebut ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Seperti ini contoh ya. Ini contoh ada sebuah lagu ya yang judulnya Bintang Kecil ya. Kita udah tahu semua kan lagu Bintang Kecil itu seperti apa liriknya ya. Nah, ini misalkan di sini ada bintang kecil, kemudian di sini liriknya bintang besar ya. Ini besar ini salah ya, harusnya bintang kecil. Kemudian di langit yang hitam, ini seharusnya di langit yang biru ya. Liriknya seperti itu. Nah, kita harus misalkan kita mau mereview dan mau merubah si lirik ini ya, mau merubah, tetapi hasil perubahannya atau data yang kita rubah yang sebelumnya atau data yang kita rubah itu harus tetap ada di sini atau kita bisa tahu bahwa data ini atau kata ini yang kita rubah ya. Oke, sorry ngomongnya agak belepotan ya karena ini langsung live ya tanpa dikonsep ya. Oke, sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke dalam toolbar review yang ini ya. Toolbar review, ya, kita klik. Oke, ini. Nah, ini kemudian di sini ada track change, ya. Kita aktifkan track change di sini, oke. Track change, ya. Kemudian di sini untuk yang show markup-nya, ini udah semuanya ya. Kemudian yang di sini markup yang ditampilkan adalah all markup ya. Kalau misalkan defaultnya itu adalah simple markup ya. Nah, kita ubah ke all markup biar kita bisa melihat perubahan yang kita lakukan. Oke, sekarang misalkan kita rubah isi lagu ini ya. Ini kan salah ya. Misalkan bintang besar, ini besarnya kita rubah jadi kecil ya. Kita hapus. Nah, kita lihat. Kemudian bintang kecil. Nah, kita lihat ya. Ini lihat, tadi saya menghapus besar, kemudian merubah menjadi kecil, ya. Oke, kita lihat di sini track change-nya pada saat di kursor yang diletakkan di sini, kita lihat. Ulangi, muncul. Nah, di sini tanggal sekian, usernya adalah Siva. Jamnya adalah jam 11.13 malam. Malam sekali ini buatnya ya. Melakukan deleted ya, menghapus kata besar. Kemudian di tanggal yang sama dan jam yang sama juga menginsert atau memasukkan kata kecil ya. Jadi ini track change-nya ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya, ketika dokumen ini kita simpan, maka kita bisa melihat bahwa dokumen ini berubah, siapa yang merubah, tanggal berapa, dan apa perubahannya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bintang kecil di langit yang hitam, hitamnya salah, ini harusnya di langit yang biru misalkan ya. Oke, lihat track change-nya aktif kembali ya, dimana hitam dicoret dan dimasukkanlah biru. Kemudian amat sedikit, salah ini harusnya amat banyak, menghias dunia, salah juga.
yaitu harusnya menghias angkasa. Oke. Kemudian aku ingin terbang, ya, bukan lari ya, terbang. Ini ganti terbang dan bernyanyi, salah juga, dan menari, jauh tinggi ke tempat ibu kota, salah, ke tempat kau berada. Nah, ini ya. Jadi ini lagunya sudah, liriknya sudah benar sekarang ya. Dimana perubahannya tadi kita gunakan track change, maka masih terlihat, tetap terlihat di sini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tidak mau melihat perubahannya nih? Ini mengganggu banget ya. Kalau kita baca ini jadi bingung, bintang kecil, besar, di langit yang biru hitam ya, bingung. Sudah nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mau merubah atau kita mau tidak mau melihat hasil yang sebelumnya, sebelum dirubah ya, maka kita bisa menggunakan all markup-nya, kita pakai no markup. Nah, ini kan, maka perubahan yang tadi tidak akan terlihat ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali ke all markup, ya itu muncul ya. Oke. Nah, kemudian si perubahan ini, ketika kita telah merubah sikon lagu ini, maka untuk supaya lagu ini atau perubahannya itu adalah diterima, atau perubahannya itu misalkan sudah oke ya, ini udah diedit dan sudah oke, udah final, sudah fix ya, maka kita bisa menggunakan accept ya. Kita menggunakan accept. Nah, oke. Nah, ini accept-nya bisa satu-satu atau bisa accept semuanya. Misalkan begini, di sini bintang besar, oke, ini ada perubahan besar dihapus, oke, kita accept ya, accept and move to the next track ya, move to the next perubahan ya, kita mau coba accept. Nah, oke, udah di accept. Sekarang si bintang tadinya tulisan besar itu sudah hilang ya, karena sudah di accept ya. Kemudian si kecil, nah kecil ini kan tadi kan di insert ya, berarti perubahan juga ya. Apakah kita mau accept atau enggak? Misalkan kita tidak accept, ya udah kita bikin reject ya, reject and move to the next change ya. Oke, reject, misalkan ini di reject. Nah, oke, ketika di reject, maka yang tadi kita tuliskan, yang kita insertkan yaitu kecil itu tidak dihapus, dihilangkan karena kita reject ya. Maka di sini adalah bintang kosong ya. Oke, sekarang yang hitam, misalkan hitamnya di reject nih. Tadi kita menghapus hitam, menghapus hitam, sekarang kita reject ya. Kalau kita reject, maka dia akan, nah ya, muncul lagi hitamnya ya. Jadi bintang di langit yang biru hitam ada dua ya. Oke. Nah, sekarang oke, kita kembalikan lagi. Misalkan ini bintang kecil ya, kita tambahkan lagi kecil. Kemudian di langit biru hitam, hitamnya kita hapus ya, karena ini harusnya seperti ini. Oke. Nah ini, jadi kita bisa melakukan mengakses atau menerima perubahan ini, atau kita juga bisa mereject. Bagaimana kalau misalkan kita mau mengakses semua perubahan ini atau mereject semua perubahan ini ya? Nah, kalau mengakses semua perubahan ini sama ya. Kalau kita mengakses, kita tinggal cari accept all change ya. Artinya perubahan ini semuanya kita terima ya. Atau kalau mau kita reject, kita bisa reject all change, sama ya. Misalkan kita accept all change dulu ya. Oke, atau reject dulu deh. Kenapa? Reject all change. Reject all change. Nah, kembali ya. Berubah, lihat bintang di langit yang hitam. Tadi kan pada saat kita mengetikkan bintang kecil, kemudian si besar yang dicoret, kita reject ya. Kemudian kita accept yang si bintang besar yang dicoret, tapi yang bintang kecilnya kita reject ya. Kemudian kita tuliskan lagi bintang kecil, kemudian kita reject lagi, maka bintang si kecilnya hilang di sini ya.
bintang kecil. Sekarang kita tulis lagi kecil. Nah, sini. Oke, bintang kecil di langit yang hitam, ya. Kemudian di langit yang hitam kita ganti lagi di langit yang biru. Amat banyak, amat banyak. Kayak segini dulu aja ya, mempersingkat waktu. Nah, ini misalkan ini segini, kemudian kita mau mengaccept all changes, oke? Accept all changes. Maka nanti semuanya akan perubahan kita akan diterima ya. Oke, kita coba klik. Nah, kan bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias dunia. Ini belum terubah ya, karena tadi perubahannya di reject ya. Oke teman-teman ya, jadi itu adalah untuk text changes ya. Kita bermain-main menggunakan text changes yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kalau misalkan kita mereview dokumen seseorang ya, atau kita bisa juga mereview dokumen kita sendiri ya, dan perubahannya bisa kita tahu ya. Jadi misalkan begini, ada satu dokumen dan harus direview oleh 5 orang. Nah, dokumen yang sama direview 5 orang. Nah, orang pertama dia melakukan perubahan, misalkan bintang kecilnya jadi bintang besar. Orang kedua perubahan apa lagi, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya itu ya. Nah, nanti tiap perubahan itu bisa tahu ya. Kayak tadi kan ada muncul ya bahwa Siva itu melakukan perubahan jam berapa dan apa yang dilakukannya gitu ya. Nanti misalkan si B, si C, dan si D juga akan muncul di situ ya keterangannya ya. Jadi bisa tahu ya bahwa dokumen ini telah dilakukan perubahan oleh siapa saja. Oke teman-teman, mungkin paham ya tentang menggunakan track change ya. Jadi bisa kita gunakan dalam keseharian pekerjaan kita ya, atau dalam keseharian tugas-tugas kita. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video tentang menggunakan track change. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari guru honorer.